Halo Sobat Medcom, kali ini Olga Agatha udah ada di kantornya Mary Riana Group nih, barengan Miss Mary. Yeay, hai Sobat Medcom. Thank you ya udah mampir ke home base-nya Mary Riana Sama-sama, Group. kita makasih malah dari undang ke sini. Ini kalau aku lihat bisnisnya ada banyak banget terpajang di ininya nih, di temboknya. Awalnya gimana sih bisa ada segitu banyak bisnis gitu? Iya, jadi kalau orang tahu Mary Riana pasti ingatnya, oh si wanita $1 juta. Pasti ingatnya dapat $1 juta di usia 26 tahun. Ya bersyukur banget. Nah itu karena bisnis saya dulu di Singapura. Oke. Jadi 16 tahun saya di Singapura, kalau dulu bergerak di bidang jasa keuangan, di bidang finance. Nah tapi setelah 16 tahun saya tinggal di Singapura dan berkarya di sana, tahun 2014 kemarin saya memutuskan untuk kembali tinggal dan menetap di Indonesia. Nah tapi di sini saya melakukan bisnis yang berbeda. Jadi kalau dulu saya seorang sarjana teknik elektro. Wow, ternyata teknik elektro. Beda ya. Saya bergerak di Singapura di bidang finance, jasa keuangan. Nah kembali ke Indonesia saya bergerak di bidang inspirasi dan edukasi. Oke, Nah, jadi itu kayak beda-beda semua loh bidangnya ya. bener, tapi sebenarnya yang terakhir ini lebih ke passion saya sih. Apalagi saya passionate banget untuk mengajarkan inspirasi dan edukasi untuk anak-anak remaja. Ya, apalagi kan saya juga ibu dari 2 anak gitu. Jadi saya pikir bukan hanya mendidik anak saya, kenapa nggak sekalian juga untuk mengajarkan kepada anak-anak remaja lainnya. Nah, jadi awalnya ketika kembali ke Indonesia itu saya bikin program Mary Riana Life Academy. Oke. Jadi kayak program liburan sekolah, live camp 6 hari 5 malam, setahun 2 kali itu saya sendiri yang ngajar langsung. Oh, oke. Nah dari situ ternyata responnya sangat positif, bagus banget. Terus orang tuanya juga nanya, jangan hanya liburan sekolah aja Miss Mary, kenapa nggak bikin program reguler gitu. Jadi kayak setiap minggu anak saya juga bisa belajar. Nah akhirnya dari situlah kita buat Mary Riana Learning Center. Jadi tempat pembelajaran. Sebenarnya kayak tempat ngeles, tapi kita nggak ngajarin kayak les pembelajaran sekolah. Matematika atau apa gitu enggak Betul, ya? tapi kita ngajarin life skill. Jadi ada Mary Riana School of Public Speaking, Mary Riana School of Smart Learning, Mary Riana School of Life and Success gitu. Awalnya 1 cabang di Puri Indah, Jakarta Barat. Sekarang sudah ada 7 cabang. Wah, bersyukur. Banyak. Gitu. Nah dan dari situ akhirnya berkembang ke lebih banyak lagi ya. Karena kan inspirasi itu kan bukan hanya untuk anak-anak juga. Anak-anaknya terinspirasi dan merasa dampak positifnya, orang tuanya juga merequest, kalau gitu Miss Mary jangan hanya ngajarin anak saya dong, ngajarin kita juga yang dewasa gitu. Nah akhirnya dari situlah kita buat program-program untuk umum. Jadi lewat Mary Riana Institute kita bikin workshop-workshop dan dari situ berkembang juga inspirasi juga bukan hanya lewat seminar, tapi kan juga lewat TV, lewat sosial media. Nonton nggak di Metro TV ayo? Yes. I'm Possible. Bersyukur nih berarti udah 4 tahun ya program I'm Possible. Udah lama juga ternyata ya. Ada di Metro TV. Mantap. Ya dan itulah awal dari berkembangnya yang awalnya mungkin cuma 1 business unit, yang sekarang menjadi banyak business unit dan semuanya berada di dalam Mary Riana Group. Oh gitu. Nah kalau tadi anak-anaknya udah bakal ngadain kelas kayak parenting kah? Jadi gitu nggak sih kira-kira? Kan mungkin ada juga permintaan dong dari yang udah pernah belajar. Iya, kita ada sih, cuma kita nggak spesifik untuk parenting ya, karena menurut saya sih menurut saya kadang-kadang ini salah satu kendala orang tua. Orang tua tuh pengennya anaknya belajar, tapi seringkali kadang orang tuanya tuh males belajar. Jadi serius kadang-kadang seperti itu. Bukan menyalahkan orang tuanya ya, tapi maksudnya saya ya kadang sebenarnya kita sebagai yang dewasa kita juga harus selalu mengupgrade diri kita. Nah, jadi kita nggak ngajarin specific skill sebagai parenting skill ya, tapi sebagai individu bagaimana kita bisa berpikir positif, membuat hidup ini lebih baik lagi gitu. Take charge of our lives. Nah, jadi itu ada lewat program-program workshop kita lainnya. Karena kalau hidupnya udah positif, otomatis parentingnya juga harusnya positif ya. Gitu dong, harusnya sejalan gitu. Iya. Nah terus kalau dari sekian baik bisnis yang ada, kira-kira bakal merambah kemana lagi nih bisnisnya Mary Riana? Iya, terus berkembang sih karena menurut saya dampak positif itu, inspirasi itu kan bukan hanya sebatas kayak motivasi saja, bukan hanya juga sebatas kayak seminar saja gitu, tapi di setiap kehidupan pun kita selalu berusaha untuk bisa hadir dan memberikan dampak positif itu. Nah makanya kita juga ada Dream Planner. Dream Planner itu juga salah satu project yang baru kita buat sekitar 1,5-2 tahun yang lalu. Ya kita membuat planner kekinian. Oke. Jadi bukan hanya planner-planner biasa, tapi di dalamnya ada dream booknya, mereka juga bisa membuat kayak vision boardnya mereka juga bisa buat perencanaan gitu ya. Dan kalau sekarang yang terbaru itu baru aja launching beberapa
bulan yang lalu itu Kopi M. Wow. Kopi M by Mary Riana. Boleh nih kita coba nanti ya. boleh nanti kita mampir. Ntar ya, abis ini kita bakal coba mampir ke situ deh. Boleh. Nah, terus aku juga penasaran deh, kan dari tadi ngomongin tentang inspirasi dan juga motivasi gitu. Tapi dalam hidup pernah nggak sih ngerasa down-nya juga gitu? Iya. Pasti ada nggak sih? down Menurut hidup orang? kamu? Harusnya ada, Iyalah. setiap orang pasti ada. Kan aku juga manusia yang punya perasaan, yang dan kalau namanya perasaan kan berarti sebagai manusia kadang kita sedih, kadang kita kecewa, kadang kita gembira gitu kan, ada suka dan dukanya. Jadi pasti seorang Mary Riana pun juga pernah merasakan kesedihan, kegagalan gitu. Nah, terus gimana tuh caranya biar bangkit lagi gitu? Iya. Tapi mungkin buat saya mungkin karena saya tahu bahwa kesedihan itu kan nggak selamanya ya akan ada. Sama seperti kegembiraan, maksudnya nggak ada yang abadi di hidup ini gitu. Jadi kalau misalnya gagal sekarang bukan berarti gagal selamanya. Kalau misalnya sedih sekarang bukan berarti sedih selamanya. Nah karena saya sadar akan hal itu, jadi biasanya saya mungkin lebih cepat untuk bisa move on, sadar dan bangkit. Ya, jadi saya selalu percaya kayak setiap orang tuh setiap kesedihan kan punya tanggal kadaluarsanya sendiri ya. Dan sebenarnya kita tuh yang nentuin kapan tanggal kadaluarsanya. Jadi kalau buat saya ya mungkin karena saya juga lebih aware akan hal itu, jadi lebih cepat sadarnya, lebih cepat bangkitnya, lebih punya banyak amunisi untuk membuat saya semangat. Jadi emang harus ada dari diri sendiri sebenarnya ya. Betul. Pernah bosen nggak sih tapi motivasi orang kayak gue juga punya masalah hidup kali gitu? Iya, bosan dengan pekerjaan itu definitely enggak. Karena gimana bisa bosan gitu kalau setiap hari yang dilakukan itu selalu pasti saja berbeda dan bervariasi. Kayak misalnya kalau saya ngeliat dari jadwal ya? Iya, ambil handphone. Oh, ini beneran? Oh, boleh. Nah, coba nih kita kepoin Mary Riana hidupnya tuh sesibuk apa dan ngapain aja gitu. Oh, kalendernya rame banget. Rame-rame berwarna. Oke, jadi contoh nih, misalnya kayak hari ini kan lagi syuting, tapi misalnya dari minggu lalu aja, minggu lalu baru balik dari Singapura waktu itu. Oke, nah tapi setelah balik dari Singapura, abis itu ada syuting pun juga untuk syuting YouTube saya gitu. Senang banget bisa bertemu dengan tokoh-tokoh inspirasi yang dari situ pun juga saya banyak belajar. Oke, terus abis itu hari Selasanya saya datang ke acara nobar nonton film bareng Susi Susanti. Dan di situ juga kebetulan ngajak sama anak-anak saya juga, jadi sekalian quality time dengan mereka, ya, bertemu dengan banyak orang juga, belajar juga gitu, dan sekalian juga quality time dengan family. Terus abis itu syuting besoknya lagi syuting I'm Possible di Metro TV. Terus habis itu ada seminar, kita kunjungan ke Bandung untuk survei lokasi Mary Riana Learning Center yang cabang berikutnya. Terus habis itu ke Toraja. Minggu lalu saya baru balik dari Toraja untuk memberikan seminar di sana dan seru banget. Dan itu bayangin jadi dalam 1 minggu aja ada begitu banyak variasi kan, kadang-kadang syuting di sini ketemu orang, seminar, ada waktu juga dengan anak. Nah jadi nggak mungkin nggak mana mungkin bisa membosankan gitu karena setiap hari pasti selalu ada rutinitas yang berbeda-beda dan aktivitas yang berbeda-beda. Oke, kalau gitu pertanyaannya bosan nggak sih untuk bersikap positif? Karena kan orang kadang ada capeknya gitu loh. Iya. Nah ini dia, karena menurut saya bukan bosan ya, kalau sesuatu itu bukan sesuatu yang memang diri kita, of course kita akan ngerasa capek. Mungkin itu akan ngerasa ada beban berat. Mungkin pertanyaan banyak orang selalu bertanya, sebenarnya Miss Mary capek nggak sih ngasih motivasi ke banyak orang gitu. Kalau saya menganggap itu sebagai saya harus ngasih motivasi dan saya harus punya jawaban atas pertanyaan semua orang, ya mungkin saya akan merasa capek karena saya akan merasa jadi beban gitu. Karena mana mungkin saya bisa menjawab pertanyaan semua orang gitu. Tapi kalau saya merasa bahwa I'm not telling them what to do, but I'm just sharing with them what I've done. Jadi saya tuh bukan kayak menggurui, tapi saya hanya membagikan apa yang saya rasakan, apa yang saya lalui, apa yang saya pernah alami dalam hidup. Ya saya akan merasa bahwa saya itu ya sama dengan mereka gitu. Kadang kalau saya nggak punya jawaban ya is okay. Nggak harus semuanya dijawab kok, kadang cukup untuk mendengarkan aja mereka sebenarnya udah happy dan udah seneng banget lega gitu ya. Ada begitu banyak misalnya kayak DM yang saya dapat di Instagram gitu, dan mereka tuh kadang-kadang mereka tahu bahwa Miss Mary pasti nggak bakal punya waktu untuk bacain ini atau bahkan ngebales, tapi ya saya hanya pengen aja sih untuk pencurhat karena ya pada saat ini saya benar-benar pengen mengeluarkan gitu, dan itu panjang lebar gitu, dan saya baca sebenarnya. Kadang nggak semuanya bisa saya reply, tapi setiap hal yang saya baca itu ya saya selalu benar-benar mendoakan mereka sih, semoga mereka mendapatkan ketenangan, semoga mereka mendapatkan jawaban dan solusinya gitu. Nah jadi mungkin karena pendekatannya seperti itu, jadi
saya ngerasa bahwa saya dan mereka tuh nggak berbeda. Karena saya merasa nggak berbeda, jadi ya mungkin saya nggak terlalu merasa terpressure bahwa saya harus menjadi orang yang sangat bijak, yang harus tahu segalanya gitu. Karena nggak mungkin kan orang bisa punya jawaban segalanya. Biasa paling baik curhat soal apa? Wah, banyak. Apa nih, keuangan, bercinta. Banyak yang keuangan itu, waduh, yang suka minta duit karena terlilit hutang. Wow, banyak. Jadi tempat ngutang kebetulan. Terus, tapi lebih banyak sebenarnya about relationship sih. Sama siapa relationship sama pacar, ada juga relationship sama suaminya gitu, ada yang juga yang udah tunangan, udah mau nikah terus ditinggal pergi. Aduh. Terus ada juga kadang-kadang anak-anak kayak SMP gitu, mereka curhat, Miss Mary, saya tuh sedih banget karena setiap kali saya ke sekolah tuh saya selalu dibully, terus dia bilang bahkan nih besok saya udah bahkan besok teman-teman saya bilang mereka bakal mau gebukin saya dan mau keroyokin saya. Terus dia bilang saya jadi takut banget, terus saya harus ngapain, besok saya harus ke sekolah atau enggak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang seringkali mereka curhat dan mereka cerita di DM about relationship sih. Terus buat Miss Mary sendiri dapat segitu baik cerita dari orang, agak nambah stres juga nggak sih? Maksudnya jadi kayak ketimpa beban semua orang juga kan kalau kayak gitu, atau gimana? Enggak sih. Apa ya, kayak tadi saya bilang, karena saya nggak merasa bahwa bukan menjadi beban di mana saya harus menjadi orang bijak yang menjawab semuanya, enggak. Tapi justru kadang itu membuat saya mensadar bahwa ya inilah hidup gitu. Hidup itu tidak sempurna gitu, dan sesusah-susahnya kita masih banyak orang lain yang sebenarnya jauh lebih susah gitu. Tapi itu saya jadikan tempat di mana walaupun mungkin saya nggak bisa menjawab satu persatu DM-nya mereka, tapi biasanya itu saya jadikan bahan untuk saya bisa menjawab lewat video-video di YouTube saya. Jadi makanya saya bikin spoken word, kayak waktu itu banyak yang merasa dibully gitu, dan akhirnya udah saya bikin spoken word tema tentang bully, harusnya seperti apa sih gitu. Nah jadi mungkin saya nggak bisa jawab satu persatu, tapi ya semoga lewat konten-konten yang saya buat di YouTube itu ya bisa menjawab pertanyaan dan keresahan dan kegundahan mereka. Ada nggak sih yang sering bilang kayak ya Mary Riana bisa ngomong kayak gitu karena dia privilege aja, hidupnya enak gitu-gitu nggak? Ada yang sering ngomong gitu? Siapa bilang? Ya ada sih, ada. Yang mungkin yang nggak mengerti dan nggak tahu dan nggak pernah baca bukunya atau mungkin nggak tahu kisahnya. Ya mungkin mereka akan merasa iya terang aja, gampang ngomong kan, hidupnya enak gitu, semua serba ada gitu. Tapi menurut saya setiap orang pasti punya kesulitannya masing-masing, setiap orang punya struggle-nya masing-masing. Saya nggak bilang bahwa hidup saya yang paling susah. Pasti banyak juga orang yang mungkin sebenarnya lebih susah dan lebih sulit daripada yang pernah saya alami gitu. Tapi yang seperti saya bilang ya that makes life kan, itu yang membuat kita hidup Hidup kan. adalah kayak gitu ya. Betul. Dan kalau misalnya ada yang bilang, oh hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana. Ya iya, orang Mary Riana aja gak pernah bilang hidup itu mudah. Seriously, justru saya selalu bilang hidup itu tidak mudah. Amat sangat tidak mudah. Maka dari itu kita gak boleh jadi orang lemah. Justru karena hidup itu tidak mudah, makanya kita harus menjadi orang yang tangguh, yang gak bisa menyerah begitu saja gitu. Dan menurut saya, apa ya, satu hal yang saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri adalah we are not perfect, I'm not perfect. Dan kadang untuk bisa menjadi inspirasi ya nggak butuh orang yang sempurna, ya, tapi justru dengan ketidaksempurnaan kita, dengan ketidaksempurnaan saya, tapi bagaimana saya bersikap dengan ketidaksempurnaan itu, ya seringkali itu yang menjadi inspirasi juga bagi banyak orang lain gitu ya. Oke deh, dia baru dengar separuh aja udah kayak wow aku termotivasi. Terus kalau tanggapan dari orang-orang sekarang liat Mary Riana kayak gini, terutama orang-orang yang udah kenal dari dulu tuh gimana? Mereka pada nyangka bakal kayak gini gitu nggak sih? Atau kayak, ih aku tuh nggak nyangka loh, itu Mary Riana jadi gini gitu ya. Gitu. Saya aja nggak nyangka loh. Kalau ngeliat foto saya zaman dulu, kalau ngebayangin waktu zaman SMA, waktu zaman kuliah dulu, nggak pernah benar-benar nyangka bahwa saya bisa menjadi seperti saya sekarang ini. Gitu. Tapi tapi itu justru yang membuat saya benar-benar bersyukur, ya karena kadang kan apa ya, kadang kita tuh bisa mencapai hal yang besar bukan karena kekuatan kita gitu, tapi kan karena kekuatan yang lebih besar, kekuatan Tuhan yang benar-benar menaruh harapan dan kekuatannya ke dalam hidup kita. Saya selalu juga bilang saya bukan orang yang paling pintar, saya juga bukan orang yang paling kuat, tapi apa yang membuat saya berhasil ya karena saya adalah orang yang paling tekun.
paling tekun. Jadi ketekunan untuk berusaha, ketekunan untuk menghargai proses, ketekunan untuk bisa menghargai sekecil apapun pekerjaan itu, dan ketekunan itulah yang mungkin menjadikan saya menjadi Meridiana sekarang. Oh ya, banyak orang suka bilang generasi sekarang tuh kayaknya udah pada males-males deh, kayak nggak tekun gitu deh. Kalau menurut Miss Meridiana sendiri gimana? Oh iya. Ntar kalau saya ngomong ini, saya ini nih, dikomenin sama netizen 62. Enggak ya, nih bercanda. Oke, gini, saya selalu bilang, banyak juga nih yang nanya ke saya, Miss Mary gimana sih pendapatnya terhadap generasi milenial sekarang? Menurut saya generasi milenial sekarang itu luar biasa, mereka tuh jauh lebih kreatif. Kalau berbicara tentang mimpi, dare to dream big, mimpi-mimpi anak zaman sekarang tuh jauh lebih besar gitu. Mereka benar-benar think out of the box. Mereka punya ambisi, mereka punya daya kreativitas yang luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya ada satu hal yang mungkin bisa di-improve, kadang mereka bukan hanya punya mimpi yang besar, tapi kadang mereka juga punya ego yang besar. Alias hanya mau melakukan sesuatu yang keren. Jadi kalau ketika mulai dari awal terus lu ngerjain gini, saya kan lulusan luar negeri, ngapain ngerjain kayak gini gitu. Ngerjain gini, aduh zaman sekarang harus shortcut dong, cara cerdas, kerja keras mah bukan zamannya sekarang, harus kerja cerdas gitu. Ya memang kerja cerdas, tapi ada saatnya di mana ya kita harus membangun fondasi, dan fondasi itu dibangun dengan keringat, dengan kerja keras juga gitu. Dan jangan sampai ego itu menghambat potensi kita untuk mencapai sesuatu yang lebih lagi gitu. Jadi anak muda jangan kebanyakan gaya tapi harus banyak karya. Wah, langsung nusuk. Ya nonton kayak, waduh iya lagi gitu. Tapi emang iya ya, emang harus ada beberapa hal yang justru fondasinya harus dikuatin dulu gitu. Betul. Dan kadang ego itu sih yang membuat kita jadi nggak melakukan sesuatu yang harusnya kita lakukan. Karena iya masa mulai dari ini sih gitu. Aku tuh levelnya udah nggak di sini gitu ya. Yang gitu-gitu tuh kadang-kadang bikin jadi nggak bisa berkembang lebih jauh lagi. Iya, gitu ya. Apalagi kalau mendengarkan komentar orang-orang di sekitarnya kan, kadang-kadang kan itu juga membuat ego kita kayak, kok mau sih kerja kayak gini? Kenapa lo nggak kerja di sana? Kenapa nggak kerja di sana? Kan gajinya lebih tinggi dan seterusnya. Dan kadang itu jadi ego itulah yang akhirnya jadi menghambat yang harusnya kita bisa lakukan malah nggak dilakukan. Yang bisa bikin Meridiana jadi orang yang seperti sekarang ini, itu peran siapa sih yang paling besar? Banyak ya, banyak. Tentu saja selain Tuhan yang selalu memberikan saya kekuatan dan harapan, orang tua yang selalu mendidik saya dari kecil. Tapi kalau saya bisa mengkontribusikan satu orang yang sangat berjasa dalam perjalanan kesuksesan saya adalah orang yang selalu mendampingi saya dari sejak saya dulu belum punya apa-apa, masih hidup pas-pasan, masih kuliahan sampai sekarang saya punya banyak hal, punya 2 anak juga, punya segalanya, yaitu pacar saya sekarang jadi suami saya. Ini netizen makin rame komen ya. Aduh mau dong yang kayak suami Miss Mary gitu ntar. Iya serius. Tapi I really thank him karena hidup itu kan tidak mudah gitu. Tapi kalau misalnya kita ada orang yang bisa selalu mensupport kita dan senantiasa selalu berjalan di samping kita gitu untuk bisa saling menyemangati, dan menurut saya itu it helps a lot sih untuk bisa ada partner, bukan hanya partner hidup ya, tapi juga partner bisnis, partner bertukar pikiran gitu. Jadi I really appreciate, dan he's my mentor. Dia suka banget baca banyak buku dan dia tuh orangnya pintar banget. Jadi dia selalu membagikan ilmu-ilmunya juga kepada saya. Jadi it's good. I'm very blessed to have him in my life. Terus kalau ada yang nanya gimana caranya bisa dapetin kayak gitu, apa jawabannya Miss Mary? Maksudnya kok pada pengen nih mau yang kayak gitu. Iya, ini jadi pertanyaan banyak orang ya. Is he the one gitu kan, selalu berpikir apakah dia orang yang tepat gitu. Is he the one. Nah jadi salah satu cara yang paling tepat adalah daripada kamu bertanya apakah dia orang yang tepat gitu, di mana cari orang yang tepat, yang pertama-tama lebih baik kamu meluangkan waktu untuk menjadikan kamu sendiri orang yang tepat gitu, untuk orang tersebut gitu. So it's not about finding the one, but preparing yourself to be the one. Dan itu yang paling penting, karena kalau kamu punya orang baik, jadi kamu juga akan meng-attract orang baik ya kan. Kalau kamunya juga meng-upgrade diri, kamu juga ya akan bertemu dengan orang-orang yang memang dipantaskan untuk kamu. Jadi buat yang masih jomblo santai aja, yang penting prepare dirinya dulu gitu. Betul, ya. Jadi pas ketemu udah pas nih, udah seimbang. Betul, gitu. Jangan hanya sibuk mencari, yang sibuk memperbaiki diri. Oke lah, kalau gitu sesuai janji kita pengen mampir ke Kopi M. Oh iya, ayo kita ngopi-ngopi ya. Ayo kita ikutan Sobat Medcom.
Sobat Medcom, kita udah sampai nih di sini. Akhirnya. Kopi M Markas Tanjung Duren. Emang ada markas mana lagi selain Tanjung Duren? Ada, jadi sekarang dalam waktu kurang dari 4 bulan udah ada lebih dari 40 markas yang udah dibuka. Ya, jadi ini salah satunya kalau di Jakarta ada di Markas Tanjung Duren. Selain di Jakarta ada di mana lagi? Ada di Surabaya, ada di Pontianak, ada di Medan, di Jakarta pun juga ada di beberapa titik, ada di Tangerang, ada di Bekasi, ada di Alam Sutra, ya pokoknya senang banget lah bisa banyak yang bisa merasakan kopi M. Oke lah kalau gitu kita coba masuk ke dalam ya. Yes. Ini ada menunya nih di depan nih. Tapi kita pilih di dalam aja, yuk. Thank you. Welcome. Halo. Aku mau pesan. Yes. Aku pesan apa ya? Miss apa Miss yang enak? Iya, Miss? ini udah pesenin Kopassus. Kopassus Apa itu itu? menu andalan kopi aren susu. Oh, iya lagi zaman aren sekarang ya. Betul. Jadi Oke kalau lah. misalnya suka kopi itu atau juga alpukat. Alpukat juga ini biasanya cepat banget sold out-nya karena kita juga pakai fresh alpukat jadi selalu cepat habisnya. Oke, kalau gitu. Serah mau yang mana? Gue nggak nyimak lagi. Yang Kopassus atau yang alpukat? Kopassus, alpukat atau juga ada non kopi. Apa ya? Non kopi. Bisa jadi yang pesenin ya, biar rekomendasi yang paling topnya apa. Kopassus berarti. Boleh. Nah, udah sampai. Yang ini Kopassus, punya Miss Mary apa tuh? Oke, yang aku non kopi. Jadi ini Mango Sky. Iya, jadi ada rasa mango. Wah, kayaknya meledak. Ada rasa mango-mangonya. Oke, ini aku kocok dulu punya aku ya. Ini yang ada gula arennya tadi itu kan ya? Betul. Jadi ini juga menu favorit andalan. Jadi salah satu menu favorit aku ada Kopassus dan juga kopi alpukatnya. Tuh, kalau kesini pilih itu berarti menunya ya, paling enak tuh. Iya. Iya, muncrat. Ini berjuang bersamamu tagline-nya. Tagline-nya. Kenapa gini konsepnya, Miss? Oh iya, karena kan sebagai pecinta kopi, saya selalu merasa bahwa biasanya nih orang kalau minum kopi biasanya sedang lagi berjuang. Biasanya berjuang ngejar deadline, ditemenin sama kopi. Bener. Bikin skripsi ditemenin sama kopi. Berjuang melupakan mantan juga ditemenin pakai kopi. Gitu. Nah, jadi makanya akhirnya kita bikin tagline berjuang bersamamu. Jadi kamu nggak sendiri kalau lagi ngejar skripsi, ngejar deadline, tugas, kerjaan apapun itu ya sama Kopi M ya, jadi ada Mary Riana juga berjuang bersamamu. Oh gitu. Iya. Makanya nih tulisannya berjuang bersamamu, langsung biar orang kalau begitu nyoblos inget, oh iya berjuang bersamamu. Ini enak deh rasanya, kayak nggak terlalu manis gitu loh, jadi manisnya pas, mantap. Terus kalau misalnya pengen pesen gitu bisa pakai ojek online gitu bisa? Oh iya, biasanya sekarang udah tersedia lewat ojek online, biasanya kan ada dari GrabFood, dari Gojek gitu. Nah tapi biasanya sih mereka juga sering banget mampir aja sih ke markas, karena kan kita juga ada di beberapa titik kan. Gitu. Oke. Awalnya kenapa sih Miss bisa akhirnya bikin kopi gitu? Jadi setiap baik bisnis yang ada ya bisa baju, bisa apa, kenapa kopi gitu? Karena memang pecinta kopi. Ya aku suka banget minum kopi, gitu, pecinta kopi. Dan menurut saya juga sekarang kan kopi juga lagi ada di mana-mana ya. Maksudnya minuman itu juga lagi berkembang bisnisnya di Indonesia. Dan kenapa kita nggak bikin kopi rasa semangat gitu, kopi versi Mary Riana gitu. Dan seperti saya bilang kan inspirasi itu kan bukan hanya dari sesuatu yang sangat formal kayak motivasi aja, tapi dari keseharian kita. Jadi dari apapun juga yang kita lihat, yang kita dengar, bahkan yang kita minum pun ya semoga diingatkan gitu bahwa perjuangan belum selesai, harus berjuang. Tapi kalau buat Mary Riana sendiri perjuangan yang belum selesai apa sih emangnya? Oh iya, masih banyak mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan, masih banyak juga hal-hal yang pastinya bisa dilakukan. Perjuangan saya sebagai ibu juga belum selesai karena masih ada 2 anak. Kayak menurut saya kalau buat sebagai seorang ibu ya mimpi terbesarnya adalah ketika saya benar-benar bisa melihat anak dan cucu saya nanti juga benar-benar berhasil, bisa spend time waktu dengan mereka juga, bisa menemani mereka ke pelaminan juga. Wah, jadi panjang itu gitu ya. Tugas sebagai ibu ya, masih banyak tugas-tugas lainnya, tapi saya selalu percaya pokoknya selama saya masih bernafas, selama kita masih hidup, ya berarti masih ada tanggung jawab, masih ada tugas yang harus diselesaikan. Oke. Kalau untuk bisnis kuliner lainnya ada rencana nggak? Misalnya bikin apa gitu yang berbau makanan, ini kan minuman nih. Iya. Kalau makanan? Coming soon. Wow, kasih bocorannya dong, boleh nggak bocorannya? Kan kalau sekarang ada M by Mary Riana, Kopi M ini kan, Kopi M by Mary Riana. Sebenarnya beberapa saat yang lalu juga ada bikin fashion. Jadi M by Mary Riana juga, tapi lebih ke clothing line. Kita baru buka. Nah, terus kalau untuk kuliner, berarti ditunggu aja update-nya. Siapa tahu ntar ada dessert atau apa gitu kan. Ini nebak doang loh, kalau bener ya lumayan. Iya. Tapi at gitu. least ya itulah satu hal yang saya selalu yakini. Yang penting kan inspirasi dan
motivasi itu bukan hanya dengan kata-kata ya, tapi yang paling penting keseharian kita seperti apa yang ada di sekitar kita. Jadi ya inspirasi itu ya semoga bisa terus dibagikan untuk semuanya, untuk bisa terus semangat, perjuangkan apa yang sudah menjadi mimpi kamu, dan mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Oke, kalau buat orang-orang yang mungkin ngerasa, aduh perjuangannya tuh berat banget rasanya, gimana ya caranya? Ada pesan apa nggak Miss yang pengen disampaikan? Iya, memang kan tadi saya bilang hidup itu tidak mudah. Kadang kita memang terasa ada beban berat, tapi kalau kita jalani dengan senyuman, itu beban itu akan terasa jauh lebih ringan. Daripada beban berat ditambah dengan keluh kesal, udah gitu iri hati, jengkel, itu wah ngebayangin aja rasanya jadi lebih berat gitu. Jadi apapun juga harus yakin, jalani dengan keikhlasan, dan percaya bahwa di hidup ini kamu nggak sendiri kok. Ada orang-orang yang selalu setia, yang akan mensupport kamu dan memberikan doanya untuk kamu. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah tuh. Ayo kita berjuang bersama. Berjuang bersamamu. Terima kasih yang udah nonton. Dan Thank jangan you. lupa kalau yang suka sama video, di like, di share, dan subscribe channelnya. Yes. Dadah, terima kasih Miss. Bye. Udah Thank boleh you. mampir. Thank you udah mampir ke Enak. Homebase dan ke Cobain. KPM. Mantap. Bye.